Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Harullah Siti NIM D1A01855 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroekoteknologi, Pengelolaan Sumber Daya Lahan, Universitas Jambi. Berikut saya akan menjelaskan tentang bagaimana budidaya tanaman nanas. Baiklah, kita mulai dari asal-usul. Nanas berasal dari Amerika Selatan di kawasan lembah Sungai Paraguay. Kita lanjut ke botani. Batang nanas berukuran pendek, kira-kira 20-25 cm, dengan diameter bagian bawah lebih kecil. Daunnya berurat sejajar dari pangkal sampai ke ujung, tebal dan berserat, dengan panjang 30-80 cm. Bunga pada taman nanas muncul dari pusat kanopi dengan jumlah 100-200 bunga. Bunganya bersifat hermafrodit, dan buah nanas adalah buah Panthenocarpi dan tergolong sebagai buah bunga majemuk dengan 100-200 anak buah. Terdapat beberapa jenis-jenis nanas, di antaranya adalah Cayenne, Queen Victoria, dan untuk yang produk lokal ada nanas Bogor, nanas Palembang, nanas Semarang, nanas Banten, nanas Subang, nanas Blitar atau Kediri, nanas Tembaga, nanas Aceh, dan nanas Tangkit. Syarat tumbuh nanas. 1. Tanah. Nanas dapat tumbuh di segala jenis tanah, namun harus diperhatikan agar area pertanaman nanas memiliki drainase yang baik, karena tanaman ini tidak tahan terhadap genangan air. Yang kedua, iklim. Tanaman ini dapat diusahakan di daerah khatulistiwa pada kisaran 25 derajat di utara hingga 25 derajat selatan. Kultur teknik tanaman nanas. 1. Perbanyakan tanaman dan penanaman. Pada umumnya, nanas diperbanyak secara vegetatif menggunakan tunas, sedangkan perbanyakan secara generatif menggunakan biji. Hanya ditujukan untuk program pemeliharaan tanaman dan tidak dianjurkan untuk tujuan budidaya. Metode perbanyakan yang lain adalah dengan teknik kultur jaringan, menggunakan mata tunas aksiliar pada tunas mahkota buah sebagai sumber ekspor. Waktu tanam yang baik adalah pada awal musim hujan, namun bila tersedia air yang mencukupi, penanaman dapat dilakukan sepanjang tahun. 2. Pemupukan. Pada waktu persiapan lahan, yakni ketika pengolahan tanah, pupuk kandang dari kotoran unggas atau rendah diberikan dengan dosis 20 ton per hektar. 3. Pemeliharaan. Meskipun tergolong tanaman yang tahan terhadap iklim kering, untuk pertumbuhan yang maksimum, nanas membutuhkan suplai air yang memadai. Pada fase awal pertumbuhannya, pemberian air yang cukup dilakukan 1-2 kali seminggu, tergantung pada keadaan cuaca. Setelah tanaman dewasa, pemberian air dapat dilakukan setiap 2 minggu sekali. Waktu penyiraman yang baik adalah pada pagi hari atau sore hari. Untuk menghindari evaporasi yang berlebihan, beberapa minggu setelah tanam, area pertanaman sebaiknya diberi mulsa, jerami, atau daun-daun kering setebal 3-5 cm. Pemulsaan ini bermanfaat untuk mengurangi penguapan air tanah, menekan pertumbuhan gulma, menjaga kestabilan suhu dan kelembapan tanah, serta mencegah erosi atau pengikisan lapisan olah akibat air hantaman air hujan atau air penyiraman. Hama dan penyakit pada tanaman nanas. 1. Hama. Hama yang sering menyerang tanaman nanas diantaranya adalah penggerek buah. Larva ini menyerang buah dengan cara menggerek daging buah. Lalu ada kumbang. Hama ini menyerang melalui bagian tanaman yang luka atau retak sehingga bagian tersebut mengeluarkan cairan. Lalu ada lalat buah. Larva lalat buah ini merusak dan memakan daging buah sehingga menyebabkan busuk lunak. Lalu ada thrips. Hama ini menyerang tanaman nanas dengan cara menghisap cairan sel-sel daun sehingga menimbulkan bintik-bintik berwarna perak. Lalu ada tungau merah. Hama ini menyerang tanaman nanas yang masih muda dengan cara menghisap cairan sel daun sehingga pertumbuhan daun terhambat dan akhirnya mati. Lalu tikus. Tikus sering menyerang dengan cara memakan buah nanas hingga berlubang. Selanjutnya, buah membusuk akibat investasi sendawan dan bakteri. Lalu ada rayap.
Hama ini menyerang tanaman nanas dengan cara merusak akar dan batangnya. Lalu kumbang penggerak buah. Hama ini menyerang buah nanas dan menimbulkan lubang yang mengeluarkan cairan. Lalu terakhir, kutu tepung jeruk. Hama ini hidup bergerombol pada menutupi daun dan buah sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. 2. Penyakit. Penyakit yang sering dijumpai pada tanaman nanas diantaranya adalah cendawan yang menyebabkan penyakit busuk akar. Lalu ada Phytophthora parasitica yang menyebabkan penyakit busuk hati yang serangannya dicirikan oleh terjadinya klorosis pada daun dan ujungnya mengalami nekrosis. Lalu ada Theophyllus paradoxa yang menyebabkan penyakit busuk pangkal batang. Lalu ada Penicillium funiculosum. Cendawan ini menyebabkan timbulnya penyakit bercak gabus pada buah. Lalu Pythium sp. Cendawan ini seringkali menyerang tanaman pada stadium bibit yang dicirikan oleh membusuknya akar dan pangkal batang. Lalu ada Culfularia lunata, Diploida egracrotidis, dan D. natalensis. Ketiga cendawan ini menyebabkan penyakit busuk buah yang dicirikan oleh warna buah yang berubah menjadi coklat kemerahan atau hitam. Daging buah mengeras, namun tidak mengeluarkan bau. Lalu ada cendawan Culfularia yang menyebabkan bercak daun dan cendawan Diploida natalensis yang menyebabkan tawar daun. Lalu ada bakteri yang menyerang tanaman nanas dengan menyebabkan penyakit busuk buah pualam. Panen dan pasca panen pada tanaman nanas. 1. Kriteria panen. Buah yang matang di pohon, kulit buahnya akan berwarna kuning seluruhnya, memiliki rasa yang manis sehingga sangat cocok untuk dikonsumsi segar. Sedangkan buah yang dipanen terlalu awal belum menunjukkan tanda-tanda matang, rasanya asam dan mudah kusut atau berkerut. Permanenan buah nanas dilakukan secara manual, yaitu dengan memotong tangkai buah. Pemotongan sebaiknya dilakukan dengan arah miring kira-kira 45 derajat. Gambar ini adalah gambar yang memperlihatkan dari sebelum buah nanas matang dan buah nanas matang. 2. Perlakuan pasca panen. Yang pertama ada pengumpulan, yaitu menampung hasil panen di tempat penampungan atau di gudang sortasi. Lalu sortasi, yaitu memisahkan buah yang bagus dan normal dari buah yang rusak, memar, busuk, atau mentah. Dan ada klarifikasi, yaitu memisahkan buah berdasarkan keseragaman bentuk dan ukuran serta tingkat kematangannya. Lalu ada pembersihan, yaitu membuang daun-daun yang masih menempel dan berserakan panjang tangkai buah. Lalu ada pencucian, yaitu membersihkan kotoran yang masih menempel menggunakan air sabun dan sikat halus, lalu dibilas dengan air bersih. Lalu ada penirisan, yaitu mengeringkan buah-buah yang sudah dicuci dengan cara meletakkan pada rak penirisan. Penirisan, yaitu mengeringkan buah-buah yang sudah dicuci dengan cara meletakkannya pada rak penirisan hingga kering dan tampak segar. Lalu pengemasan, yaitu mengemas buah dengan kertas pembungkus lalu dimasukkan ke dalam peti kayu atau keranjang bambu atau karton tebal berukuran 60x30x30 cm dan diberi ventilasi. Penyimpanan, yaitu menyimpan buah untuk sementara waktu sebelum dipasarkan atau sebelum diangkut jarak jauh. Peti atau kemasan yang sudah siap disusun secara teratur di dalam ruang penyimpanan dengan suhu rendah. 3. Patologi pasca panen. Serangan penyakit busuk hitam yang juga dikenal sebagai busuk buah, busuk lunak, ataupun busuk basah adalah permasalahan yang kerap terjadi pada buah nanas setelah dipanen yang disebabkan oleh cendawan Clara paradoxa. Penyakit busuk empulur, bintik hitam, busuk buah coklat, dan busuk mata semuanya mengacu pada timbulnya warna coklat hingga hitam pada bagian tengah buah yang disebabkan oleh beberapa jenis cendawan. Infeksi penyakit ini seringkali mengakibatkan bentuk buah menjadi tidak menarik dan harus dipisahkan sebelum pengepakan dan pengiriman. Fermentasi yang terjadi akibat bagian dalam buah yang tidak steril dikarenakan adanya ragi dan bakteri hidup namun tidak berkembang.
Pada buah-buah rusak, buah terlampau matang, dan buah yang kulitnya retak, ragi dan bakteri tersebut tumbuh dan berkembang. Mikroba saprofit atau Penicillium sp yang tumbuh dan berkembang pada tangkai buah yang rusak pada permukaan buah bukan merupakan patogen, namun kurang sedap dipandang. Nilai gizi dan manfaat pada buah nanas. Bagian utama yang memiliki nilai ekonomi penting dari tanaman nanas adalah buahnya. Buah nanas umumnya dimakan segar, akan tetapi kini telah berkembang berbagai industri olahan buah nanas seperti nanas kalengan, selai, jus atau sirup, fruit leather nanas, keripik nanas, dan dol nanas. Buah nanas mengandung bromelain, yaitu suatu enzim protease yang dapat menghidrolisis protein, protease dan peptida. Seperti halnya papain, bromelain juga merupakan enzim protease yang banyak digunakan untuk melunakkan daging. Di bidang kesehatan, bromelain banyak dimanfaatkan untuk mengatasi gejala-gejala osteoartritis, rheumatoid arthritis, radang dan nyeri pasca operasi, termasuk operasi gigi, cedera olahraga, keseleo, otot tegang, memar, alergi, sinusitis, radang telinga, hidung dan tenggorokan, nyeri persendian, dan membantu kelancaran pencemaran serta mempercepat penyembuhan luka bakar. Sementara itu, produk ikutan atau byproduct seperti kulit buah dapat dimanfaatkan oleh industri pakan ternak. Batang nanas dapat diambil tepungnya. Kadar tepung pada batang nanas tua berkisar antara 10 hingga 15% dari berat segarnya. Serat, terutama serat daun, dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas dan tekstil.